Halo Sineklip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Dan kali ini ada trailer untuk sebuah film horor lokal yang beberapa waktu lalu, beberapa bulan yang lalu itu sempat memancing kontroversi. Yaitu trailer untuk Tagut yang bakal tayang di bioskop tanggal 29 Agustus. In case lu nggak tahu, ini adalah versi baru dari Kiblat ya. Kayak tadi gue bilang, ini sempat memancing kontroversi sekitar 3 bulanan yang lalu. Pada saat waktu itu Kiblat ngerilis trailer, ngerilis poster, terus banyak dapat protes dari netizen lah, dari ulama, dari LSF, even dari sesama sineas juga banyak yang speak up ya. Karena waktu itu pada protes, ini film horor Indonesia kok semakin banyak yang bikin penontonnya itu takut sholat. Ya, semua orang punya perspektifnya masing-masing lah. Tapi intinya setelah dapat protes akhirnya ganti judul nih. Nah, gue nggak tahu apakah cuman judulnya doang yang diganti atau emang film ini melakukan produksi ulang, tuh gue nggak tahu. Produksi ulang itu bukan berarti dari nol ya. Misalkan beberapa adegan kayak pas karakternya lagi sholat terus diganggu, itu mungkin bakal diganti, mungkin bakal dihilangin, nggak tahu. Mungkin ya. Karena kalau misalkan cuman ganti judul terus begitu filmnya dirilis kontennya masih sama, pasti bakalan bikin kontroversi lagi sih. Nggak akan produsernya itu mengambil resiko seperti itu. Jadi feeling gue sih tetap ada beberapa yang di reshoot. Tapi gue nggak tahu gimana teknisnya. Gila juga tuh kalau misalkan beneran reshoot. Soalnya kan seingat gue trailer Kiblat itu 3 bulan yang lalu ya. 3 bulan yang lalu terus kemudian ribut-ribut mungkin sekitar 2 mingguan. Terus kemudian ngobrol sama LSF, mengambil jalan tengah, ganti judul. Berarti kan kemungkinan kalau ada reshootnya tuh sekitar 2 bulanan yang lalu. 2 bulan yang lalu reshoot, langsung diedit, dan sekarang udah rilis trailer lagi. Dan udah yakin bakal tayang tanggal 29 Agustus. Tuh gila sih. Tuh ngebut banget anjir. Tapi ya film Indonesia kan memang kebanyakan produksinya ngebut ya. Produksinya ngebut, post pro-nya juga ngebut. Jadi sebenarnya gue gak terlalu kaget sih. Tapi intinya yang bisa lu ambil pelajaran dari kasus kontroversi Kiblat dan Tagut ini adalah suara orang-orang, suara masyarakat itu bisa mengubah banyak hal. Punya power lah, gak cuman angin lalu aja. Kalau misalkan banyak yang protes, banyak yang bersuara, pasti didengar. Nah, pertanyaan gue, pada saat kontroversi horor religi itu banyak yang speak up, kenapa pas horor eksploitasi pada diam? Tapi ya sudahlah, mungkin lu juga udah pada tahu alasannya. BTW buat yang belum tahu, judul Tagut ini punya beberapa arti sebenarnya. Secara terminologi itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang melanggar batas, atau bisa juga merujuk ke hal yang disembah tapi bukan Tuhan, bukan Allah ya. Pada intinya musyrik sih. Gak jauh beda sih sebenarnya, karena pada saat masih jadi Kiblat ini film, ceritanya pun kan masih soal hal musyrik ya, soal penyembah setan, soal kiblatnya para orang-orang yang menyembah selain Allah, yang memaksa orang-orang muslim itu berpindah kiblat ke kiblat mereka. Mungkin terlalu ambigu ya kalau judulnya tuh cuman kiblat gitu, jadi memancing kontroversi. Tapi sebenarnya nggak jauh beda sih. Oke, kalau gitu cobalah gue cek dulu trailer untuk Tagut buat mengetahui apakah ada perbedaan dengan Kiblat atau sebenarnya masih sama filmnya. Let's go. Ainun, kamu yakin mau belajar di tempat ini? Abah Mulia itu sangat terkenal, Mas Bagas. Dia bisa nyembuhin banyak orang. Gak jauh beda kayaknya. Percaya sama aku. Hong Kololodro, Hong si jin setan perayangan. Kalau kamu ingin mengenal lebih jauh tentang Abah, Iya, masih gak jauh beda gue lihat. kamu harus masuk ajaran Abah. Ajaran? Ini maksudnya? Coba Mas mau lihat. Kamu gak ngerasa apa? Digiring ke itu ya, kalau ini soal ajaran yang menyesatkan gitu. Kita gak boleh biarin Ainun terlibat ajaran sesat. Oh. Anjir, kayak Batman versus Superman itu shotnya. Kenapa kalian ikut campur? Saya udah bilang gak boleh kan? Kalau kamu gak bisa menghormati ajaran sini, lebih baik kalian semua pergi. Lebih baik kalian cepat pulang. Bawa Ainun. Gak ada yang perlu kalian lihat di sini. Kayak masih gitu-gitu aja tapi. Wah, lumayan, jam scare-nya lumayan. Hah? Ainun! Oke.
chaos sekali ya. Oke, gue paham sih perbedaannya di mana. Wahai kaumku, kalian telah berpaling dari Tuhan. Ya, sesuai dugaan ya. Yang dihapus tuh adegan orang lagi sholat, terus punggungnya itu ditarik ke belakang biar berlawanan dengan kiblat as expected. Itu yang dihapus. Yang kayak gue bilang pada saat reaction ke trailer Kiblat, sebenarnya kalau lu nggak mempertimbangkan bahwa itu menistakan agama, itu bikin orang sholat dan segala macem, sebenarnya itu adegan yang lumayan efektif, lumayan creepy, lumayan serem ya, karena itu dipermasalahkan ya, karena serem bikin orang takut sholat. Setelah itu dihilangin, jadi tagut ini kalau gue ngeliat trailer jadi lebih banyak ke serbuan karakter si Ainun yang udah kesurupan kan, mirip-mirip sama Pemukiman Setan atau Pusaka kemarin yang baru rilis, Evil Dead, ya tipe-tipe film kayak gitu. Jadi kerasa generik kalau kata gue. Jadi kerasa nggak ada beda sama film-film horor yang udah banyak rilis, walaupun beberapa shot yang nunjukin para pemuja setan itu lagi sujud menyembah setannya itu lumayan creepy sih, dan well made ya, yang pasti ini kelihatan sebagai horor yang well made. I mean ini sutradaranya juga Bobby Prasetyo gitu, track recordnya walaupun mungkin tidak luar biasa, nggak yang wow banget, tapi film-film horor bikinan dia tuh selalu nggak pernah memalukan lah, dibikin dengan solid, teknisnya oke gitu. Jadi Tagut ini mirip-mirip seperti itu, walaupun temanya itu lagi. Tapi ya sudahlah, mari kita tunggu besok 29 Agustus filmnya kayak gimana. Apakah dengan adanya kontroversi kemarin itu bakalan mancing penonton buat datang ke bioskop, bikin orang penasaran, atau sebaliknya bikin orang-orang itu malas duluan? Mungkin lu bisa tulisin itu di kolom komentar. Tebakan lu kira-kira gimana soal Tagut ini, jumlah penontonnya. Ya pelajarannya sih gini, kalau buat sineas lebih peka lah, lebih hati-hati. Jangan sampai kalian udah susah-susah berkarya gitu, keluar budget banyak, begitu filmnya rilis orang pada nggak mau nonton karena itu kontroversial, karena nggak sensitif dan segala macam. Sayang sih. Jadi lebih peka. Dan sekalian aja lah kurangin horor religi, bukan cuman soal penistaan dan lain-lain ya, tapi biar lebih variatif gitu. Buat gue eranya horor religi ini udah lumayan berakhir nih. Film-film horor soal pemujaan setan, soal hantu-hantu dari kepercayaan Islam tuh udah membosankan lah, udah terlalu banyak, udah kelar itu trennya. Sekarang coba ganti yang lain biar lebih variatif. Dan buat penonton, sekali lagi yang bisa diambil adalah kalau lu bersuara, kalau lu bersatu gitu menyuarakan sesuatu di satu titik, kalau itu selalu disuarakan terus menerus, itu pasti didengar. Gak mungkin dibiarin gitu aja, karena sekali lagi lu semua adalah sumber duitnya para produser. Jadi kalau misalkan lu menyuarakan sesuatu secara masif, secara rame-rame, secara bersatu lu menyuarakan satu suara, ya lu pasti bakalan didengar di satu titik ya. So tuntutlah film yang bagus, jangan pernah capek, jangan pernah lelah menuntut film yang bagus, variasi tema, itu pasti bakalan didengar kalau misalkan lu rame-rame bersuaranya. Baiklah kalau begitu, seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saweria, dan ada juga lu bisa join membership sesuai dengan tier yang lu suka dan bisa lu pilih. Thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership. Dalam beberapa hari ke depan bakal ada pengumuman soal live stream khusus member itu hari apa, jadi silahkan dipantau terus. Oke kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.